Salam saudara-saudara, ada video Ustadz Abdus Somad yang tidak sesuai dengan data sejarah. Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat ad-duha turunnya lama, enggak turun. Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Datang Khawlah membawa gagang sapu. Terasa anak anjing mati dikeluarkan. Barulah turun malaikat Jibril. Nadkhulul buyut, kami tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. Bohong Somad. Wahyu itu terhenti selama 3,5 tahun. Kenapa? Karena Warokoh bin Naufal, paman Khadijah, sang pendeta, meninggal. Nah, mencari pembisik wahyu ini susah. Nggak ada lagi orang yang dipercaya untuk mendatangkan syair-syair dan pembicaraan-pembicaraan yang berkaitan dengan apa yang ditulis oleh nabi-nabi dari pelajaran nabi-nabi sebelumnya, yaitu ya Daud, ya Musa, ya Syuaib, ya Yesus Kristus. Yang menguasai ini hanyalah pendeta ataupun orang Kristen dan Yahudi. Nggak bisa dengan orang yang lain. Walaupun banyak sekali cerita-cerita konyol, cerita-cerita fiktif yang dijadikan ayat Al-Quran. Cerita macam-macam itu muncul. Apalagi orang Arab itu suka sekali dengan cerita konyol seperti itu, yang tidak ada kaitannya sama sekali sebagai wahyu. Misalnya Ashabul Kahfi, surat ke-18 tentang orang Kahfi. Bukan karena di bawah kolong itu ada bangkai anjing. Bukan. Kok wahyu tidak turun dan malaikat nggak datang selama 3,5 tahun, Somad? Pintar sekali nih Somad ini ngarang cerita itu. Memang enak cerita Somad nih. Harus diketahui bahwa wahyu Quran terhenti beberapa waktu setelah pertama kali turun, yaitu kurang lebih bukan 3,5 tahun. Hal ini terjadi karena ingin menguji, kata orang Islam nih, ingin menguji kesabaran dan keimanan Nabi Muhammad setelah menerima wahyu pertama di Gua Hira. Kemudian setelah beberapa waktu wahyu itu kembali diturunkan kepada Muhammad, maka poin utamanya adalah terkait dengan fenomena Muhammad menerima wahyu pertama di Gua Hira dalam bulan Ramadan. Dan setelah beberapa 3,5 tahun, barulah surat-surat pendek di dalam Al-Quran itu dia terima dari Warokoh bin Naufal. Meninggal Warokoh bin Naufal, 3,5 tahun wahyu tidak diturunkan. Keterputusan wahyu setelah pertama, jeda, dan berikutnya Muhammad cemas, hampir dia mau membunuh bundir. Nah, kembalilah wahyu itu ceritanya Somad. Ini bohong ini Ustadz ya. Itu orang yang sanawiyah aja tahu, yang aliyah saja tahu. Untuk menjawab seperti itu jangan dikarang loh Mamat. 2. Kenapa? Maniqatana kalbat, siapa yang memelihara anjing?
maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah melihat Bukit Uhud dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tengah malam nampak memerah. Itu kenapa? Supaya orang tahu sebesar Bukit Uhud amalmu dikurangi tiap hari. Amalmu dikurangi tiap hari sebesar Bukit Uhud, sedangkan amalmu setiap hari sebesar bisul. Yang dikurangi sebesar Bukit Uhud. Jadi tiap hari min. Oleh sebab itu pulang dari sini lepaskanlah anjing-anjing. Ya. Itu Pak Ustaz Ashabul Kahfi. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi Ashabul Kahfi bukan syariat. Orang di dalam buku tafsir, buku hadis-hadis, ataupun fikih Islam karangan Sulaiman yang mengarang buku itu, Ustadz Sulaiman, boleh melihara anjing. Lu aja yang rusak. Orang boleh kok, orang Islam memelihara anjing untuk berburu. Masa nggak boleh? Orang mau berburu, dan itu pencaharian makanan bagi mereka. Kenapa harus melepas anjing lalu dikurangin pahalanya sebesar Gunung Uhud? Gunung Uhud itu panjangnya 7 kilometer katanya, ke sana kemari, tinggi sekali. Berarti satu pahala satu Gunung Uhud. Ya, bagaimana mempraktekkan dan cara menghitung seperti itu, Somat? Gunung Uhud itu pahala. Astagfirullahaladzim. Ajaran makin kesini makin kacau. Saya harus menyadarkan kepada Somat ini dan ustadz-ustadz ini, ajaran tambah ngaco kayak begini. Terima kasih saudara-saudaraku, bantu pelayanan kami di Indonesia untuk membantu para penginjil di Indonesia. Terima kasih juga saudara-saudaraku, agar ke depan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya kan tugasnya untuk menjatuhkan cerita-cerita ini dan membahas ajarannya. Kenapa? Karena Somat ini tidak ditangkap-tangkap. Dia bilang di salib itu ada jin kafir. Mulutmu Somat, hati-hati. Perhatikan ajaranmu. Tuhan Yesus memberkati.